Shalom adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Semuanya sehat? Semuanya bersuka cita? Puji Tuhan. Hari ini hari Minggu. Siapa yang sudah rapi? Sudah siap ya? Pasti dong. Namun sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita mau berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan berkat-Mu sehingga kami anak-anak-Mu dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu ini, sekalipun kami harus berada di rumah kami masing-masing. Tuhan, sertai jalannya ibadah sekolah minggu ini agar berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, hanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu kami telah berdoa. Haleluya, amin. Nah, masih bersuka cita ya? Masih semangat? Kita mau awali ibadah kita mau angkat satu pujian. Tuhan Yesus baik. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, Kak Ika mau tanya, siapa yang sering berdoa? Siapa yang rajin berdoa? Nah, kenapa sih kok kita harus berdoa? Ada yang tahu kenapa? Iya, betul banget. Kita berdoa karena Tuhan itu baik. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih karena Tuhan itu baik. Selain itu, ada yang tahu? Iya, kita bisa minta tolong sama Tuhan. Contohnya, ketika adik-adik mau belajar, sebelum belajar, adik-adik pasti berdoa kan? Ada yang tidak berdoa?
Kak Ika yakin pasti adik-adik sebelum belajar berdoa dulu. Nah, berdoa sebelum belajar, minta untuk Tuhan menyertai kita. Selain itu, ketika adik-adik sakit atau teman kalian sakit, kalian juga bisa minta tolong sama Tuhan untuk menyembuhkan dengan berdoa kepada Tuhan. Karena ketika kita berdoa, Tuhan mendengar enggak? Mendengar. Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Tuhan pasti akan menolong kita. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang kuat. Nah, kira-kira kita akan mendengarkan cerita apa ya hari ini? Sebelum kita mendengarkan cerita, kita mau nyanyi satu pujian dulu ya. Kita mau nyanyi Allahku besar dan kuat. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Selamat pagi adik-adik. Sebentar lagi kita akan belajar mengenai firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap belajar firman-Mu. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu, memohon Tuhan menolong kami. Yesus, tolonglah kami. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, seperti kita ketahui, setiap yang ada di dunia ini pasti punya nama. Entah itu tumbuhan, entah itu hewan, pasti punya nama. Terlebih lagi kita manusia. Manusia punya nama untuk membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya. Namun ada satu nama yang bukan sekedar sebagai identitas atau untuk membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Nama itu sungguh ajaib dan namanya juga punya kuasa yang besar. Nama itu adalah nama Yesus. Oleh sebab itulah kita bisa percaya kepadanya dan bisa berdoa dalam nama Yesus.
Dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10. Kisah Para Rasul 3 ayat 1 sampai dengan 10 diceritakan ada seorang yang sakit karena sejak lahir orang itu lumpuh, tidak bisa berjalan. Tidak ada satu orang pun yang bisa menolongnya, sehingga sampai dewasa orang itu tetap tidak bisa berjalan dan juga tidak bekerja. Karena tidak bisa berjalan dan tidak bekerja, maka orang lumpuh itu hanya bisa mengandalkan belas kasihan dari orang lain untuk menopang hidupnya dengan cara meminta-minta atau menjadi seorang pengemis di dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Ia berharap orang-orang yang akan datang untuk beribadah di Bait Allah itu menaruh belas kasihan kepadanya, memberikan sekedar uang atau sedekah supaya ia bisa membeli makanan serta kebutuhannya sehari-hari. Suatu ketika ada dua orang murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes, pergi untuk beribadah di Bait Allah, dan mereka pun berjumpa dengan pengemis orang yang lumpuh itu. Adik-adik, orang yang lumpuh yang meminta-minta itu hanya berani menadahkan tangan kepada Petrus dan Yohanes tanpa berani menatap wajah mereka. Petrus berkata kepadanya, "Lihatlah kepada kami." Maka orang yang lumpuh yang meminta-minta itu menatap wajah Petrus dan Yohanes sambil berharap akan menerima sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Setelah berkata demikian, Petrus memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia untuk berdiri. Apa yang terjadi, adik-adik? Kaki dan mata kaki orang itu
itu tiba-tiba menjadi kuat sehingga ia bisa berdiri, berjalan kian kemari, bahkan melompat-lompat. Pengemis yang tadinya lumpuh itu pun memuji Tuhan, memuji Allah, dan mengikuti para rasul masuk ke dalam bait Allah. Hatinya sangat bersukacita karena Allah telah menyembuhkannya melalui Petrus. Orang-orang di sekelilingnya, rakyat yang melihat peristiwa itu menjadi sangat heran karena mereka tahu bahwa telah bertahun-tahun orang itu lumpuh dan tidak bisa sembuh. Tetapi dalam nama Yesus yang sangat berkuasa atas segala hal, termasuk penyakit, orang lumpuh itu telah disembuhkan. Oleh karena itu, adik-adik, ketika kita ada masalah, ketika kita ada kesulitan, ketika kita mau makan, ketika kita mau belajar, terlebih-lebih ketika kita sakit, kita bisa berdoa dalam nama Yesus, sebab hanya Dia, Yesus, yang sanggup menolong kita. Yesus mendengarkan doa Petrus dan Yohanes, sehingga Yesus memberkati kesembuhan orang yang lumpuh sejak lahir. Dia, Yesus, juga akan mendengarkan kita yang berseru, yang berdoa kepadanya, terlebih-lebih ketika kita sedang sakit. Nah, adik-adik, kita harus percaya bahwa berdoa dalam nama Tuhan Yesus berkuasa untuk bisa memberikan kesembuhan atas penyakit yang sedang kita derita. Seperti ayat yang akan kita baca bersama dalam Yohanes 14 ayat 14. Yohanes pasal 14 ayat 14 yang berbunyi demikian: jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Adik-adik, jangan ragu-ragu untuk berdoa, meminta dengan menyebut nama Yesus dalam setiap doa kita, sebab dalam nama Yesus ada kuasa. Selamat berdoa, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati.
Nah, adik-adik sudah mendengarkan cerita kan? Tentang apa cerita hari ini? Iya, betul sekali, tentang berdoa. Tuhan pasti akan menolong kita, Tuhan pasti akan membantu kita. Untuk itu, kita akhiri ibadah kita mau menyanyikan satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Karena memang Tuhan Yesus adalah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.